Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dapat berkumpul bermuajahah bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita, kajian hadis arba'in atau arba'in an-nawawiyah, yang insyaallah pada kesempatan ini kita sampai di hadis yang ke-17. Al-haditsus sabi'a asyara, hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah mewajibkan al-ihsan, berbuat baik, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, maka apabila kalian membunuh maka baguskanlah dalam pembunuhan itu, ya. Lakukan dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha, dan apabila kalian menyembelih maka baguskanlah dalam penyembelihan itu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya salah seorang kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Abu Ya'la ini namanya adalah Shaddad bin Aus. Ini seorang sahabat Nabi, Shaddad bin Aus. Sebenarnya bapak dan anak ini sahabat, Shaddad dan Aus. Ya, harusnya radhiyallahu anhuma, tapi di sini radhiyallahu taala anhu. Makanya oleh pensyarah sedikit dikoreksi, ya. Harusnya tarodinya radhiyallahu anhuma, karena bapak anak sahabat Nabi. Sama seperti ketika perawi itu Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas itu namanya adalah Abdullah bin Abbas. Bapak dan anak ini sahabat Nabi, maka tarodinya radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar juga sama. Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar. Ini bapak anak sahabat Nabi. Jadi harusnya tarodinya radhiyallahu anhuma. Ini juga sama, Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus ini bapak anak sahabat Nabi. Dan keutamaan sahabat Shaddad bin Aus ini dijelaskan dalam biografinya. Huwa ibnu akhi Hasan bin Thabit, yaitu adalah anak dari saudaranya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini penyairnya Rasulullah. Penyair, ya. Jadi beliau banyak menggubah syair-syair
memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memuji Nabi SAW, Hasan bin Thabit, untuk melawan syair-syair orang-orang Arab jahiliyah. Wa kana jami'an bainal ilmi wal hikmah. Shaddad bin Awas ini sahabat Nabi yang terkumpul di dalamnya itu antara ilmu dan hikmah, insyaallah. Yaitu wahyal amal bil ilmi, itu amal dengan ilmu. Wa qala Abu Darda, Abu Darda berkata tentang Shaddad bin Awas, inna likulli ummatin faqihan. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki seorang faqih. Ya. Faqih itu orang yang paham agama, faqih. Wa inna faqiha hadhil ummati Shaddad bin Awas. Dan sesungguhnya faqihnya umat ini adalah Shaddad bin Awas. Ini apa namanya, kesaksian Abu Darda ya, tentang Shaddad bin Awas ini. Beliau termasuk kategori sahabat yang faqih. Karena para sahabat Nabi itu macam-macam tingkatannya, Pak. Jadi tidak semuanya fuqaha, tidak semuanya mujtahidin. Ya. Ada sahabat Nabi yang memang kelompok mujtahidin, ahli ijtihad. Ada juga yang memang fuqaha ufiddin, orang-orang yang memang faqih dalam agama. Ada juga sahabat Nabi yang meriwayatkan sebatas perawi, banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini ada yang kaya, ada yang miskin, macam-macam. Nah, di antara yang faqih dalam agama ini adalah Shaddad bin Awas. Waqila dikatakan innahu fadrun alal ansari bi khoslataini. Bahwasanya Shaddad bin Awas ini itu memiliki kelebihan, ya, memiliki keutamaan dibanding sahabat Ansor yang lain disebabkan dua perkara yang ada pada diri Shaddad bin Awas. Ada dua perkara yang menyebabkan Shaddad bin Awas ini unggul, ya, memiliki keutamaan. Bibayanin idza nataqa, dia memiliki jelas ketika ngomong. Apabila beliau itu ngomong, ya, berbicara itu jelas, tuntas, ya, bisa dimengerti, dan ya, itulah kelebihannya. Wa bikadzmin idza ghadaba. Dan yang kedua, mampu mengendalikan amarahnya. Ketika marah, ya, mampu mengendalikannya. Ya, pada bab yang lalu, ya, hadis yang lalu tentang la taghdab itu diantaranya sebagai ulama mengatakan yang bertanya itu adalah Shaddad bin Awas. Jadi mampu mengendalikan amarahnya. Jadi enggak marahan kok. Wa kana idza dakhala al-firash yataqallabu alaihi wa la ya'tihi an-naum. Dia apabila masuk ke tempat tidur gitu ya. Yataqallabu alaihi wa la ya'tihi an-naum. Dia enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur. Fayaqul, dia berkata, Allahumma innan nar qad asharatni. Ya Allah, sesungguhnya neraka telah membangunkanku. Ini enggak enak tidur, ingat neraka. Jadi neraka membuatnya itu enggak bisa tidur. Wa adhabat anni an-naum, dan menghilangkan tidurku. Jadi enggak bisa tidur. Tsumma yaqumu fayusalli hatta yasbiha. So, kemudian ya, akhirnya dia bangun sholat sampai subuh. Nah, kita makan lain kan, enggak enak tidur itu ya begadang, gitu, nonton bola, nonton sinetron, enggak enak tidurnya, ngopi. Nah ini mah enggak enak tidurnya itu ingat neraka. Sehingga akhirnya malamnya itu digunakan untuk qiyamul lail sampai pagi. Hatta yusbiha. Ya Allah, ya. Nah ini salah satu doa yang beliau
dengar di Rasulullah SAW, ya, pernah bercerita, waruya annahu qol, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza kana zannasud dzahaba wal fiddah, apabila manusia itu menyimpan emas dan perak. Nah, ini kan kita kan biasa nih manusia nih suka nyimpan-nyimpan barang berharga, investasi, tabungan, investasi emas dan perak kan gitu. Ya. Maka kata Nabi, fakniz haula'il kalimat. Nih, kalau orang-orang itu pada menyimpan perbendaharaan itu emas dan perak, maka simpanlah doa-doa ini, kalimat-kalimat ini. Apa itu? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'alar rusdi wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzubika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka lima ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW sebagai perbendaharaan, ya. Perbendaharaan yang berharga ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu as-sabata fil amr, keteguhan dalam perkara. Wal azimata 'ala rusy, dan juga kekuatan atas petunjuk. Was'aluka syukra nikmatika, aku mohon kepadamu untuk bersyukur atas nikmatmu dan ibadah kepadamu dengan baik. Was'aluka min khairi ma ta'lamu, aku mohon kepadamu kebaikan apa yang engkau ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan, keburukan yang engkau ketahui. Wastaghfiruka lima ta'lamu, aku mohon kepadamu dari apa yang engkau ketahui, mohon ampunan kepadamu dari apa yang engkau ketahui, sesungguhnya engkau Maha mengetahui yang perkara yang gaib. Nah ini ya, itu diantara doa daripada yang diajarkan Nabi SAW kepada Shaddad bin Aus yang pernah mendengar. Juga dalam hadis yang lain bahwasanya di antara doa yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Dalam hadis Bukhari, ya, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan, ya, di waktu pagi, di waktu siang, ya, atau pagi dengan penuh keyakinan, kemudian dia meninggal pada hari itu, maka dia min ahlil jannah. Ya. Kemudian dibaca di waktu sore dengan penuh keyakinan, kemudian waktu malam dia meninggal dunia, maka dia min ahlil jannah, termasuk golongan surga. Itu diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus, yaitu Sayyidul Istighfar yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini disebut dengan Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Ini dibaca itu ya, pagi dan sore. Ini riwayat dari Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus meninggal di Palestina. Ya, kuburannya ada di Babur Rahmah di sana. Di Palestina. Dalam usia 75 tahun. Meninggal dalam usia 75 tahun. Di dalam hadis ini beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah kataba ay faradha aujaba, mewajibkan. Mewajibkan apa? Al ihsan, yaitu berbuat baik. Ay tahsinul a'mal al masru'ah, ya tentu melakukan kebaikan amalan-amalan yang disyariatkan. Allah mewajibkan al-ihsan ala kulli syai', atas segala sesuatu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala talaba minkum al-ihsan ala kulli syai'. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita untuk berbuat ihsan,
Ya, berbuat ihsan ala kulli syai, atas segala sesuatu. Ini meliputi al-ihsan. Makanya ihsan itu terbagi dua. Al-ihsan ala hukukillah, berbuat baik, al-ihsan kepada Allah yang pertama, al-ihsan ala Allah, berbuat ihsan kepada Allah. Yang kedua, al-ihsan ala makhluqatillah, ihsan terhadap makhluk-makhluk Allah. Nah itu secara umum ini terbagi dua. Ihsan kepada Allah itu bagaimana? Ihsan kepada Allah ini, itu yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis Jibril, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam tarahu, jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maksudnya dia melihatmu. Nah, ini ihsan kepada Allah. Bagaimana kita menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu ini maksud dengan ihsan dalam keadaan apapun, dimanapun. Bahkan kita ketika beribadah itu betul-betul seolah-olah kita menyaksikan Allah. Nah, ini tentu makomnya masih jauh dari kita, ya. Makomnya ini makom tinggi kalau kita sudah bisa musyahadah, sudah bisa menyaksikan Allah. Kalau tidak, maka hendaknya kita itu seolah-olah diawasi oleh ini muraqabah. Ya. Dan muraqabah juga susah bagi kita. Ya. Kita beribadah masih belum nyampe ke sana. Ya. Tapi berusaha, harus mujahadah, bersungguh-sungguh memperbaiki ibadah kita. Nah, ini namanya ihsan kepada Allah, ihsan kepada Allah. Sedangkan ihsan kepada makhluk Allah, ihsan kepada makhluk Allah itu meliputi diri kita, Rasulullah, orang tua, ya, kerabat, tetangga, dan semua umat Islam dan non-muslim, termasuk juga hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Ya. Itulah makhluk Allah. Al-ihsan, ihsan kepada Rasul bagaimana? Kita harus mengimani, meyakini bahwasanya Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, dan kita wajib mengikutinya. Nah, apa yang datangnya dari Nabi, maka kita harus ikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepada kalian, ya, dari Rasul, maka ikutilah, ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka jauhi. Nah, ini ihsan kepada Rasul. Kita harus memuliakannya, mentakzimkan, jangan sampai merendahkan. Bahkan kita selalu dianjurkan untuk bersolawat, untuk selalu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah dan salamlah kepada Nabi. Nah itu. Jadi ini ihsan kepada Rasul. Kemudian ihsan kepada orang tua kita. Ihsan kepada orang tua kita. Ini juga perintah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Ini kita lakukan. Bagaimana caranya ihsan kita kepada orang tua? Ya. Kita harus menghormati, memuliakannya. Harus memuliakan kedua orang tua kita. Ketika kedua orang tua kita sudah lanjut usia, maka tidak boleh kita fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma.
Janganlah berkata kepada kedua orang tuanya dan jangan membentak. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada keduanya itu ucapan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ihsan kita kepada orang tua dengan ucapan, jangan berkata membantah, jangan membentak, ya. Ngomong saja nggak boleh kepada orang tua, apalagi kalau orang tua kita sudah sepuh, ya, sudah kayak anak kecil. Nah, ini jangan dibentak-bentak, nggak boleh. Wa qul lahuma, ucapkan perkataan yang baik. Kemudian juga dengan sikap kita, hendaknya kita itu merunduk di hadapan orang tua kita. Wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Jadi kita itu merunduk, andap asor di hadapan kedua orang tua kita. Dan selalu didoakan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kedua orang tua kita. Nah, barangkali dengan harta juga, hendaknya ketika orang tua kita sudah tidak mampu, ya bekerja, sudah sepuh, ya kewajiban anaknya untuk memberi nafkah, ya, menyisihkan sebagian hartanya untuk orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka ihsan kita hendaknya kita ziarahi orang tua kita doakan selalu, doakan, sambung silaturahim dengan kerabat orang tua kita, jalankan wasiatnya, ya, kalau memang punya wasiat, ya, selalu didoakan. Selalu didoakan. Nah, itu ihsan kepada kedua orang tua. Ihsan kepada tetangga, ya, kerabat kita itu ya saudara-saudara kita, ya adik, kakak, paman, bibi, uwa, nah, itu namanya kerabat. Kakek, nenek, ya, anak cucu ke bawah, itu namanya kerabat. Ini harus kita sambung silaturahim, ya, sambung silaturahim. Karena makna silaturahim itu artinya kita menyambung, ar-rahim itu artinya kerabat, Pak. Jadi makna silaturahim itu artinya kita menyambung dengan kerabat kita, yaitu kerabat itu ya saudara-saudara kita itu tadi. Kakek nenek ke atas, ke bawah anak cucu, kemudian nyamping adik kakak kita, menyamping ke atas paman, bibi, uwa, nah itu namanya ar-rahim, ya, ar-rahim. Sehingga silaturahim itu artinya kita menyambung kekerabatan. Kalau misalnya kita ya bertemu seperti ini, kumpul, ini bukan silaturahim, ya, istilahnya bukan silaturahim. Atau misalnya kita berkunjung ke rumah ustadz, ke rumah kiai, mau kemana? Mau silaturahim. Kemana? Ke rumah Pak Kiai. Bukan, ya, enggak tepat, ya, karena yang namanya silaturahim itu ini dengan kerabat. Ya. Kalau perkumpulan seperti ini, ya namanya ya majelis perkumpulan. Kalau dengan teman-teman misalnya, ya namanya persahabatan, persaudaraan, ya, bukan silaturahim istilah. Secara makna agamanya. Cuman akhirnya silaturahim itu menjadi bahasa Indonesia. Ya, silaturahim itu menjadi bahasa Indonesia yang maknanya umum. Maknanya meliputi semua, siapa aja sesama muslim disebut silaturahim. Padahal keliru maknanya, ya. Maknanya keliru. Jadi sekali lagi yang dimaksud silaturahim itu adalah kita menyambung kekerabatan dengan saudara-saudara kita. Makanya diancam oleh Nabi ketika kita memutuskan persaudaraan itu. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan persaudaraan, kerabatan. Sebaliknya, manakala kita sambung kekerabatan, kata Nabi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, maka hendaknya dia sambung kekerabatan. Itu ya maknanya. Jadi dengan kerabat kita sambung silaturahim. Itu ihsan kepada kerabat. Ihsan kepada tetangga juga seperti dalam hadis sebelumnya,
Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hormati tetangga. Saling menghormati dengan tetangga. Tuh, ya. Nah, itu ihsan. Kemudian ihsan dengan sesama muslim, ya saling tolong menolong. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Bersaudara seorang muslim itu. Ya. Makanya harus saling tolong menolong, saling membantu, tidak boleh menyakiti. Itu ihsan. Ya. Bahkan terhadap non muslim sesama manusia itu kita harus berbuat ihsan. Berbuat ihsan terhadap non muslim juga. Bagaimana kita saling menghormati, menjaga toleransi. Yang hebat lagi, kata Nabi, kita juga diperintahkan untuk ihsan terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Wow. Nah, ini luar biasa. Wa ahsin, kata Nabi, wa ahsin ila man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Wow. Yang ada juga kita balas dendam. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, itu mah biasa. Memang sepatutnya dibalas dengan kebaikan. Tapi ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, nah ini luar biasa. Barangkali kita dimusuhin oleh saudara kita, tetap kita sambung kerabatan. Walaupun misalnya paman kita, bibi kita membenci kita, tetap kita menyambung silaturahim. Barangkali kita dibenci oleh tetangga, syirik, ya tetangga hasud pada kita, ya kita balas dengan kebaikan. Selalu memberi, diberi hadiah, diberi. Nah, itu namanya wa ahsin ila man asa. Kemudian berbuat ihsan terhadap binatang, ya, terhadap hewan. Maka ketika kita punya peliharaan, ini hendaknya dijaga, dirawat. Maka dalam hadis ini termasuk berbuat baik juga faida qataltum fa ahsinul qitlah. Faida qataltum fa ahsinul qitlah. Maka apabila kalian membunuh, waduh, dalam urusan membunuh aja suruh berbuat baik, Pak. Ini gimana ceritanya ini? Faida qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka lakukan dengan baik. Membunuh siapa? Ya tentu membunuh orang yang berhak dibunuh. Maksudnya itu, misalnya dalam perang. Ya. Misalnya dalam perang, ya, dalam peperangan, maka adab perang itu tidak boleh kita berbuat menganiaya, misalnya dengan cara membakar itu dilarang. Membakar, kemudian menyiksa, tidak boleh. Tidak boleh membunuh orang tua yang tidak ikut perang, wanita yang tidak ikut perang, anak-anak tidak boleh. Termasuk merusak tempat ibadah, nggak boleh. Merusak tanaman yang sedang berbuah itu nggak boleh. Termasuk membakar dengan cara membakar, itu nggak boleh adabnya. Dan ketika membunuh juga lakukan dengan baik. Maksudnya bagaimana dengan baik? Lakukan dengan cepat biar cepat mati. Jangan dianiaya, misalnya dimutilasi dulu. Sudah terkapar, udah potong kakinya dulu gitu. Potong tangannya, nggak boleh gitu. Jadi tapi harus segera biar cepat mati, misalnya ditebas lehernya gitu. Ya, itu sampai segitunya ya, insyaallah. Ya, dalam urusan membunuh. Atau ketika dalam menghukum hukuman mati pelaku kisos. Pelaku kisos, misalnya terbukti bahwa orang ini melakukan pembunuhan dengan sengaja, kan dia harus dikisos. Harus dikisos. Maka lakukan dengan baik membunuhnya itu, yaitu dengan ya artinya ya dengan pedang yang tajam langsung dipenggal lehernya. Ya, kalau di kita kan ditembak ya, yang tembak. Ini menurut penelitian katanya, antara ditebas lehernya dengan pedang dengan ditembak itu menurut penelitian katanya itu lebih cepat ditebas lehernya, cepat matinya itu dibanding ditembak. Ya. Itu katanya sih. Ya. Gimana penelitiannya? Yang jelas bagaimana
orang itu cepat mati. Jangan sampai tersiksa. Nah, itu dalam hal membunuh, Wa idza dabahtum fahsinu dzibha. Nah, kemudian berkaitan dengan hewan, ya. Kalau kita memang punya hewan peliharaan ternak, ya harus kita kasih makan, kita urus, begitu. Jangan sampai kita misalnya punya hewan, punya peliharaan tapi tidak dikasih makan sampai mati, misalnya. Ini tidak terancam. Dalam hadis sahih ya, seorang wanita ada ngurungin kucing, ya, ngurungin kucing di padang pasir, dikurungin, ya nggak ada rumputan, nggak ada apa, nggak dikasih makan, dikasih minum, mati. Itu terancam neraka. Gitu ya. Jadi ya kita berbuat baik, ihsan terhadap hewan, juga makhluk Allah. Jangan sampai kita berbuat aniaya, ya. Gara-gara kucing misalnya nyolong ikan satu, dikejar diuber-uber sampai dikebukin si kucingnya, babak belur mati. Ini kan nggak boleh seperti itu ya. Begitu juga dengan gara-gara kambing misalnya makan tanaman, ya, lalu kambing itu diserimpung itu, ya, sampai digebukin kambingnya sampai ya, pingsan dan mati. Nah, ini nggak boleh. Atau di delegasi kita misalnya punya kuda ataupun peliharaan begitu ya, diporsil tenaganya, tidak dikasih makan, diporsi tenaganya, atau dikasih makan tapi kurang. Gitu. Nah, ini juga tidak boleh. Gitu. Ihsan. Termasuk ketika menyembelih hewan, tentu hewan yang disembelih itu juga lakukan dengan baik. Fa'ahsinud dzibha. Lakukan dengan baik penyembelihannya itu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya ditajamkan pisaunya dan ditenangkan hewan yang akan disembelih itu. Jadi di antara ihsan itu terhadap hewan sembelihan itu adalah kita menajamkan pisau. Pisaunya ditajamkan dulu. Ya. Tapi ingat, ketika kita mengasah pisau itu jangan di depan hewan yang mau disembelih, Pak. Nah, hati-hati ya. Apalagi takut-takut itu. Ayo lo, mau sembelih lah. Ngerti loh. Punya insting. Ya. Kemudian juga ditenangin, ya, ketika akan menyembelih itu ditenangin, jangan ditakut-takutin, dan tidak boleh menyembelih misalnya di depan hewan yang lainnya, ya, harus singkirkan dulu, ya, jangan dipertontonkan kepada biasanya korban gitu ya, korban banyak tuh, ini juga adab ya, beradab. Saat sembelih yang lain pada nonton hewannya itu. Nah, ini jangan ditontonin, singkirkan atau ditutuplah, dialing-alingin begitu. Nah, ini falyurih dzabihatau, biar tenang. Yang lainnya juga tenang, ikhlas disembelih. Kalau dipertontonkan bisa ngamuk nantinya, ada stres kadang. Ya, kebol ngamuk. Ini tapi memang yang jelas hendaknya memang adabnya seperti itu, berbuat ihsan. Ya sebelum disembelih itu ya hendaknya dikasih makan, kasih minum, gitu ya. Dan pisaunya yang tajam sehingga sekali gorok itu ya sudah terputus dua aliran ini, aliran nafasnya dan aliran makan minumnya sudah terputus. Jangan sampai kalau pisaunya itu ketul, ini kan menganiaya, orang tedas, ya gorok-gorok, ini kan menganiaya seperti itu. Tidak boleh. Itu kita diperintahkan untuk ihsan sampai terhadap hewan, binatang ya, insyaallah. Inilah ajaran Islam. Ajaran agama kita yang luar biasa ya. Termasuk tumbuh-tumbuhan juga ya. Tumbuh-tumbuhan juga kita kalau memang kita punya tumbuhan ya harus dirawat. Dirawat, disiram ya, diurus gitu. Dari hal-hal yang merusak. Ya, termasuk kalau kita menanam, jadi diurus. Nah, ini bagian daripada ihsan. Nah, inilah hadirin rahmati Allah ya.
terkait dengan perintah ihsan. Ya, yang sekali lagi, yang ihsan itu dibagi dua, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk Allah. Nah, ini mudah-mudahan ini menambah wawasan pengetahuan kita ya. Ya, kita cukupkan hadis yang ke-17 ini. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa kita amalkan untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam konteks kita selalu berbuat ihsan. Baik. Kita cukupkan. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan tanaman ya, kalau memang tanaman itu memang tanaman yang harus kita rawat, ya harus dirawat. Tapi kalau memang berupa istilahnya rumput-rumput yang mengganggu, ya memang harus dibersihkan. Itu juga bagian daripada ihsan. Ya. Begitu juga ketika menebang pohon, ya kalau memang itu tidak ada manfaatnya atau mungkin mengganggu, ya memang harus dilakukan. Ya. Jadi selama itu untuk kemaslahatan, tidak masalah. Ya, selama itu untuk kemaslahatan. Karena itu bagian daripada ihsan juga, ihsan kepada yang lainnya. Gitu ya Pak. Jadi ya kalau memang itu harus ditahu, kecuali kalau memang sengaja, misalnya membakar hutan, wala itu kan bahaya. Atau membakar yang ternyata memang madorotnya kepada yang lainnya. Nah ini dilarang. Tapi kalau untuk kemaslahatan tidak masalah. Terima kasih. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.